Itu salah satu cara bagaimana kubu dari PDIP membuktikan kepada Jokowi. Makanya kemudian sampai saat ini PDIP mencari cara bagaimana harus bisa menggagalkan apa yang ditetapkan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto. Fakta hukum yang kami sampaikan intinya bahwa apa yang sudah diputuskan di dalam pengadilan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, itulah yang seharusnya dihormatin. Selanjutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drama Politik Indonesia. Kali ini kita ada informasi terbaru nih buat kalian, yaitu soal kasus Hasto Kristianto. Sepertinya Hasto Kristianto sampai saat ini mulai tahun 2024 yang menjadi incaran dan tahun ini sudah ditetapkan. Tapi kemudian mulai ditetapkan sampai saat ini itu masih cari cara bagaimana Hasto ini bisa bebas dari jeratan hukum yang dianggap oleh mereka itu sebagai politisasi hukum penangkapan Hasto. Ya, karena bagi mereka Hasto tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu cara bagaimana kubu dari PDIP membuktikan kepada Jokowi. Makanya kemudian sampai saat ini PDIP mencari cara bagaimana harus bisa menggagalkan apa yang ditetapkan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto. Dan lebih baiknya kita juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto dan juga kuasa hukumnya terkait kasus ini. Karena kita juga harus mendengarkan dari dua belah pihak bagaimana sih kasus yang sebenarnya. Oke? terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa saya pribadi juga diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan eksepsi bersama dengan eksepsi dari penasihat hukum saya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga dari seluruh substansi tadi yang disampaikan, ya ternyata dalam seluruh fakta-fakta hukum yang kami sampaikan intinya bahwa apa yang sudah diputuskan di dalam pengadilan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, itulah yang seharusnya dihormatin. Selanjutnya dari penasihat hukum kami persilakan, Bung Roni. Ya, makasih teman-teman bahwa tadi kan kita sudah sampaikan dalam eksepsi ada beberapa catatan koreksi yang kami melihat itu adalah hal yang fatal terkait dengan penerapan pasal, kemudian kronologisnya secara tidak lengkap, kemudian peristiwa yang sudah dipersidangkan dan sudah ingkrah 2020 didaur ulang. Yang perlu kita sampaikan bahwa yang kita melihat titik dari terkait dengan obstruction of justice itu terjadi itu di proses penyidikan, di penuntutan dan pemeriksaan sidang, bukan di penyelidikan. Ya teman-teman, kemudian apa yang disampaikan bahwa telah terjadi obstruction of justice, bahwa handphone saudara Kusnadi yang didakwakan, bahwa apa yang disampaikan oleh JPU, handphone tersebut disita oleh KPK, penyidik KPK. Jadi tidak ada dalam hal ini menghilangkan barang bukti atau merintangi penyidikan. Kemudian hal-hal yang lainnya saya pikir bahwa suap sudah pernah diuji, sudah pernah diperiksa secara utuh dan sudah disampaikan bahwa uang tersebut adalah dari Harun Masiku. Mungkin poin-poin ini yang kita sampaikan supaya jelas di publik bahwa apa yang sedang kita jalani ini adalah bentuk dari proses penegakan hukum yang kita juga memperjuangkan keadilan untuk Sekjen PDIP. Karena apa? Ini bisa terjadi sama siapa saja apabila penegakan hukumnya secara urak-urakan, tidak sesuai dengan KUHAP, dan kita lihat apalagi dengan muatan politis. Kami harapkan ini tidak terjadi kepada masyarakat kecil. Terima kasih. Mas, tadi kan sempat disebut juga adanya intimidasi dari pejabat negara agar tidak memecat Jokowi sebagai kadernya. Itu siapa Mas, dan intimidasi apa saja yang diberikan begitu? Ya teman-teman, nanti kan ada agenda pembuktian. Pembuktian itu nanti kita akan ungkap, karena di muka persidangan lebih kita pikir bahwa sah secara hukum ya. Nanti kita akan sampaikan bukti-bukti tersebut. Ini kan rangkaian persidangan ini kan masih panjang. Kita mohon doanya, dukungan dari masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih. Baik dan lancar. Kita tadi sudah sampaikan eksepsi. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa meluruskan atas dakwaan yang menurut kami dakwaan yang mengada-ngada yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Ini untuk mengklirkan
peristiwanya dan meluruskan kronologisnya bahwa apa yang dituduhkan kepada Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto tidak benar. Nanti akan disampaikan oleh Mas Febri. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Tadi eksepsi yang kami sampaikan itu sekitar 130-an halaman ya, dengan berbagai poin yang bisa kita simak bersama. Tapi saya ingin sampaikan poin-poinnya secara sederhana. Pada dasarnya kami mengidentifikasi dan sudah menuangkan di eksepsi ada 15 persoalan dalam eksepsi tersebut. Persoalannya kalau di klaster ada 3 klaster. Satu, persoalan dalam proses sebelum dakwaan ini, yaitu tentu dalam proses penyidikan. Yang kedua, persoalan pada dakwaan itu sendiri. Dan yang ketiga, kekeliruan penerapan pasal 21 obstruction of justice. Jadi pada dasarnya 15 persoalan yang diklaster menjadi 3 isu besar tadi. Nah, poin yang paling utama yang kami sampaikan di awal adalah persoalan sebelum dakwaan ini ada pada proses penyidikan. Contohnya adalah surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pimpinan KPK. Sementara pimpinan KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Sehingga menurut kami surat perintah penyidikan tersebut seharusnya tidak sah. Kalau surat perintah penyidikan tidak sah, maka proses penyidikannya juga tidak bisa dianggap sesuai dengan hukum. Konsekuensinya, dakwaan ini juga seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pelanggaran hukum acara yang sekaligus adalah pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak tersangka, yang diatur di pasal 65 KUHP. Putusan hakimnya sudah banyak, pendapat ahlinya juga sama pendapatnya. Kalau delik berpasangan itu ada pemberi, ada penerima, dan fakta dan peristiwanya harus sama. Nah, dalam kasus ini, faktanya berubah. Kami menemukan ada 3 fakta yang berubah. 3 fakta yang berubah itu terkait dengan di mana lokasi peristiwa terjadi. Soal lokus deliktinya, kapan peristiwa terjadi, tempus deliktinya itu berubah. Dan yang paling fatal adalah perubahan tentang siapa yang memberikan uang sejumlah 400 juta pada 2 dakwaan. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Hasto dan kuasa hukumnya, juga Mas Febri terkait dengan kasus Hasto ini. Ya, saya melihat entah ini memang Hasto tidak ada kaitannya atau Hasto ada kaitannya, tapi dalam kasus ini Hasto Kristianto dan terutama PDIP dalam hal ini ya wajar sih, karena Hasto itu kan sebagai sekjen ya, jadi harus diperjuangkan betul-betul. Apalagi saat ini PDIP dan Jokowi lagi berseteru soal kasus yang menimpa di tubuh PDIP. Dan ini dianggap sebagai salah satu manuver dari Jokowi bagaimana PDIP bisa hancur pelan-pelan melalui beberapa orang yang akan menjadi tersangka di kasus-kasus korupsi lainnya. Itu yang kata Deddy Sitorus itu diungkapkan oleh utusan Jokowi katanya sih. Tapi entah itu benar atau tidak, sampai saat ini PDIP lagi berusaha bagaimana untuk membuktikan bahwa Hasto itu tidak bersalah. Itu membuktikan kepada Jokowi bahwa dan juga kepada publik bahwa kasus Hasto ini benar-benar politisasi hukum. Jika kemudian kasus Hasto ini tidak bisa dibenarkan dan Hasto bebas, itu akan menjadi keuntungan buat PDIP. Tapi jika kemudian kasus Hasto ini kalah dan Hasto tetap sebagai tahanan, ya boleh tidak, ya kita harus ngakui dari ya Jokowi memang di sini saya kira tidak terlibat kalau memang Hasto bisa ditangkap. Kenapa demikian? Karena kemungkinan besar ini bukti-bukti yang ada itu pasti sudah ada jika kemudian itu sudah ditetapkan. Tapi jika bukti-bukti itu tidak cukup, ya saya kira Hasto akan menang sih. Dan itu benar, ada politisasi hukum dari Jokowi barangkali. Mungkin ini ya dari saya, sahabat-sahabat semuanya. Kalau mau komen silakan di kolom komentar, kasih pendapat kalian, kasih saran dan lain sebagainya kepada Republik ini dan juga kepada saya. Oke,
Sekian dari saya, terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.